Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa shafallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Gerimis sudah hujanan. Ngeduh aja di bawah pohon mangga. Yang saya muliakan guru kita Abah Haji Jalaluddin, juga yang saya muliakan Abah Haji Otib, yang saya muliakan Gurunda Al-Mukarram Kiai Marsa, yang saya muliakan Gurunda Al-Mukarram Kiai Hasan Basri. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan dan santriawati, yang mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, waktu menunjukkan jam 12 tepat. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Nggak ngantuk? Nggak capek? Iyalah, modalnya kuping doang sih. Malam ini kita kumpul di tempat yang mulia dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasul. Ini tak lain dan tak bukan tanda cinta kita sama Nabi. Harapannya mudah-mudahan kita diaku oleh Rasul sebagai umatnya dan bisa diajak ke surga oleh baginda Rasul. Amin ya rabbal. Sebab kata Kanjeng Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin woi. Ya rabbal. Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi. Mulu dan nyumbang berapa duit? Di woi Minah jawab. Mulu dan nyumbang berapa duit? Ya, ngaku cinta mulu dan nyumbang 2000 perak, mana lecap. Ada yang nyumbang gocengan disambung pakai laban. Mana nyambung yang gak rata, pala di mana, duit di mana. Jangan ngaku cinta kalau memang tak ada bukti. Karena cinta itu harus dengan buktinya, betul nggak? Apapun yang kita punya kalau bisa korbankan untuk baginda Rasul. Kalau perlu ada yang bikin muludan nyumbang, gak punya duit, punya emas jual. Ada kira-kira yang begitu di Buaran? Sohor. Lah Ustaz Gomang gak punya duit, jam miskin tapi punya anak bandel, jual. Bikin muludan. Anak gak punya, Ustaz ada suami ngemblok ya di rumah kayak topo basah, jual. Allah. Punya bini cerewet, rewel, mending cakep mana jorek, jual. Tertambah sekali. Jangan ngaku cinta sama Nabi, harus dengan buktinya. Gimana cara membuktikannya kita cinta sama Nabi? Perbaiki akhlak kita masing-masing. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kalau memang cinta sama Nabi, introspeksi diri saat ini, perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak yang mana yang harus kita perbaiki? Satu, akhlak sama Allah perbaiki. Gimana caranya berakhlak sama Allah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Ibu bapak, Kanjeng Rasul itu dimaksud, dijamin masuk surga oleh Allah.
tapi lihat ibadahnya kepada Allah. Jangankan wajib, yang sunnah jadi wajib buat baginda Rasul. Itu Rasul. Ini kita dimaksum kagak, dimapu kagak, sholat ogah-ogahan, betul nggak? Kadang-kadang dalam satu rumah ada aja orang yang nggak sholat mas satu, bener bu? Ada yang suaminya rajin sholat, bininya culas. Ada yang istrinya rajin sholat, lakinya malas, ada nggak? Ada yang suami istri rajin sholat, anak kagak mau sholat, ada. Ada suami istri anak rajin sholat, mantuk kagak mau sholat, ada. Komplit amat di buaran. Padahal kalau dalam satu rumah ada orang yang nggak sholat satu, maka yang nggak sholat inilah yang mencegah keberkahan yang Allah berikan kepada isi rumah semuanya. Makanya harus saling mengingatkan pelebah ibadah mah. Harus saling tegur urusan ibadah mah. Punya anak nggak mau sholat, kudu galak jadi orang tua. 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat. Rasul ngajarin, jewer kupingnya. Biar nggak bisa ngehujah nih anak sama orang tua. Ibu punya suami nggak mau sholat, tegur. Ditegur masih nggak mau sholat, ancam sholat. Nggak sholat nggak gue bagi loh. Bapak punya bini nggak mau sholat, tegur. Ditegur nggak mau sholat, ancam. Ceraikan si bayi. Ayo nggak sholat gue ceraiin. Dan juga rajin dia sholat, takut jadi janda. Ayo akhlak sama Allah perbaiki. Ya. Yang kedua, akhlak sesama manusia benerin. Ibu berakhlak sama suami. Tadi diajarin sama Abah Haji Jalal sama suami, jangan suka peltap pelotot. Ya bu, kudu murah senyum. Ini kadang-kadang sama suami kenceng-kenceng otot. Suami nyuruh ngomong cuma sedikit, malah bikinin gua kopi segitu doang, laki nyuruh. Bini ngejawab dari dapur sampai ruang tengah, sampai ke warung, sampai balik lagi ke rumah, ngoceh yang ada berdua. Padahal suami nyuruh dikit banget, malah bagian gua kopi. Bini ya nyautin aki-aki ngopi mulu, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, ntar malam betul ngopi lagi aja. Kayak kuacinya gede aja, kaji 20.000 juga ngopi mulu, belum dandan, belum rokoknya, bakti nggak bisa bener doang. Buset, kata suaminya, galakan lu mau topeng monyet. Perempuan mau buat ke surga gampang. Cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, cukup ke situ juga buat ke surga. Tapi kalau mau ke neraka nih, takut mau nyobain, takut pengen yang anget-anget. Jadi gampang perempuan mah, kalau pengen ke neraka cukup pulang ke rumah depak laki. Jadi lu gak percaya. Nih ntar pulang ke rumah mikir, gua ke neraka apa ke surga? Depak, jangan depak. Makanya berakhlak sama suami, kemana-mana cium tangan sama suami, izin sama suami, cium tangan. Mau berangkat ngaji cium tangan, kalau bisa mah bolak-balik. Ini ada berangkat ngaji sama suami, cium tangan kagak, mesennya doang banyak. Bang, gua mau berangkat ngaji, terus mau jemuran. Kalau mendung angkat, kalau kering lempitin, kalau nasi angetin, anak pulang sekolah no rapihin bajunya. Gua mau ngaji, awas lu, buset dorakan lu. Iya, betul nggak? Awas, berakhlak sama suami. Ladang pahala ibu tuh suami. Jadi bini itu jangan monyongnya melaki. Kasihan suami pulang kerja, orang capek-capek pulang ke rumah, bini monyong. Banyak bapak-bapak yang curhat sama saya akibat bininya monyong terus. Ada yang datang ke rumah Ustaz minta air, kenapa? Bini saya monyong air. Saya bilang, bang, bini monyong bukan pakai air, pakai duit. Bener gak bu? Sekelas air abu ya, atau bini monyong mah tetap aja kalau nggak ada duit. Duit itu dia masalahnya Ustaz, duitnya nggak gablak disial. Anggapnya minjem duit ke gua. Nih saya kasih duit 300.000 udah kasih bini, daripada pulang kerja capek aja. Iya Pak Ustaz, makasih, pulang kasih bini. Dapat seminggu datang lagi, gimana bang? Bini udah senyum, mana Ustaz masih monyong. Emang bini lu kata duitan kali ya. Gaji atau kasih semua ke bini, udah Ustaz masih monyong. Gua tanya tau secakep apa bini lu, bawa mari. Dibawa ke rumah, pas ngeliat monyong. Itu tuh sial. Apa emang bininya monyong? Atau duit 2 miliar juga gak bakal bagus, masih monyong. Lu mau ngerjain gua. Atau pan saya mah jujur sama usaha, bini saya nggak. Kalau begitu mah tuker. Awas, berakhlak sama suami.
Ya, bapak juga berakhlak sama istri, jangan galak. Betul nggak Bu? Kadang-kadang sama istri galak banget, apalagi lakinya enteng tangan banget, dikit-dikit tabok, dikit-dikit tabok. Perempuan mah jangan kata ditabok, dia mau digentak juga nangis. Bener nggak Bu? Tenang, saya belain. Kudu berakhlak sama istri. Istri mah pakaian suami, betul nggak? Betul nggak? Oh, iya, makanya sama tetangga kudu berakhlak. Jangan punya sifat sirik, iri, dengki, parku, sombong dan lain sebagainya. Ini mah kadang-kadang sama tetangga sirik banget. Tetangga beli motor, NMAX, dia beli Parame, koyong aja. Tetangga beli mobil, bengek. Tetangga bikin rumah, setruk. Orang sirik mah hidupnya nggak enak. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Jadi kalau tetangga beli mobil, kita nggak kebeli, jangan disirik. Cukup bilang alhamdulillah. Ini mah kadang-kadang sama ustadz sendiri disiriki. Ustadz beli mobil, ngomong, po, ustadz beli mobil. Emang kenapa? Nggak kerja. Dia mah tahlilan doang. Tapi kebeli mobil, saya mah curiga. Kenapa? Ngepet kalian. Jangan disirikin. Lu mau guru ngaji sendiri sirik. Ustadz mah rezekinya nggak kepikiran sama kita. Betul nggak? Jangan disirikin. Ustadz mah walaupun duduk doang kerjaannya duduk sama ngajar ngaji, yang jamin mah Allah rezeki mah. Betul nggak? Betul nggak? Atau iya, sebab tadi Ustadz mah rajin menjalankan perintah Allah, makanya dijamin rezekinya sama Allah. Ibu juga kalau pengen dijamin rezekinya kayak Allah atau kayak Ustadz, begitu. Ini mau Ustadz kayak sedikit disirikit, Ustadz belangsak dikatain. Jangan mondok, emang kenapa dia juga Ustadz belangsak? Bloon lu. Betul nggak? Jangan, Ustadz mah rezekinya Allah yang jamin. Makanya nih yang jadi santri, calon Ustadz jangan putus asa. Nih Neng, mendingan ntar nyari suami yang santri. Santri mah jangan ditanya urusan rezeki. Dia mah gajiannya nggak tentu. Yang kerja di bandara mah gajiannya sebulan sekali. Santri mah setiap hari ada gajian kalau ada yang mati mah. Ini kemarin COVID 2 tahun gara-gara corona. Yang lain banyak yang ngajarin, datang ke rumah saya pada curhat, bagaimana ini Pak Kiai, saya kerja kena pengurangan, dipecat, ada lagi yang dagang, waduh saya bangkrut Kiai, modal kagak ada, untung kagak ada, ngajarin gara-gara corona. Ustadz mah alhamdulillah sama. Di 2 tahun saya nggak ceramah, ngemblok di rumah kayak topo basah gara-gara corona. Tapi kan alhamdulillah pas corona mah yang mati rada banyak. Ayo sama tetangga kudu berakhlak. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian dalam bertetangga dan bermasyarakat seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Kenapa harus kayak tangan? Kompak. Nggak pernah kita ngelihat tangan kiri sama tangan kanan main pukul-pukulan. Betul nggak? Hidupnya akur deh mah. Jadi kalau yang kanan gatal, yang kiri garuk. Kalau yang kiri gatal, yang garuk kanan. Nggak mungkin dia garuk sendirinya hese. Betul nggak? Padahal nih, yang kanan nih orang kaya nih. Jadi orang kaya itu mah bagian yang enak-enak, pakai tangan, pegang duit, makan, minum, tangan. Kiri mah nih seksi kebersihan. Oke. Tapi saya mau bagaimana requestan MC. Tadi MC bukan man? Oh panitia. Tahu gue MC kali. Panitia, waduh bisa kan nyuruh gue ini dia. Ini dulu lah. Pas. Harus air putih. Kalau susu jelek di perut, bagus di dada. Lanjut Bu.
Tadi panitia ngebisikin Kiai jangan sampai doa sebab Kori lagi meluncur turun. Jadi Syekh Rajib lagi on the way, lagi menuju kemari. Kata beliau jangan doa, tungguin Kiai sampai Syekh Rajib datang. Itu yang saya pikirin. Kalau 10 menit kemudian Rajib datang, saya senang. Kalau Rajib datangnya sejam lagi, gua belangsak. Itulah nasibnya gaganjal. Selama ban belum diganti, oh iya gaganjal. Ketika ban sudah diganti, gaganjal mah kagak dibawa pulang, ditinggalin gaganjal. Terus nih Bu, tadi sampai di mana gua lupa ya. Gaganjal. Ya Allah ya kare, nih Bo, ya berakhlak kepada sesama manusia sama tetangga. Lihat kayak tangan nih, yang kanan bagian yang enak, kiri nih kiri, bu, menderita hidupnya, merana dia, tersiksa dia. Kenapa? Bagian yang jorok-jorok, cebok tangan kiri, yang mau dikotok tangan kiri. Tapi kan dia mah hidupnya nggak pernah sirik sama kanan. Ih, dia melenggowo, nerima aja nasib. Tangan kanan juga adil. Ketika tangan kanan megang duit, kaki berangkat ke pasar beli jam tangan, yang beli tangan kanan, yang pakai tangan. Kata tangan kanan kiri itu gue beliin jam, jangan ribut ya. Pakai upah cebok tuh. Tangan kanan megang duit lagi, ibu berangkat ke si Andre beli cincin, yang beli tangan kanan, yang pakai tangan kiri. Upah cebok. Makanya yang pakai jam tangan di kanan, lu gak kasihan sama kiri. Tuh, kudu kayak tangan, hidup mah kompak, jangan kayak kuping. Bu, ini kuping jaraknya dekat cuma sejengkal, tapi dia masih sifatnya cuek, nggak saling menolong. Lihat kuping, kalau yang kanan congek, yang kiri cuek. Jadi, mana dia masih sifatnya dengki. Kuping itu sifatnya sirik, sirikan dia mah dengki. Lihat kuping ibu, kalau yang kanan pakai anting 5 gram, yang kiri sirik pengen 5 gram. Bentuknya harus sama lagi, nggak boleh beda. Benar nggak? Ada di Buaran ibu-ibu pakai anting sebelah-sebelah, kanan 10, kiri 5, deng-deng lu begitu dulu. Benar. Ayo akhlak sesama tetangga, akhlak sama orang tua bagusin. Nih sama orang tua, sebab orang tua mah keramat. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Termasuk guru adalah orang tua kita setelah orang tua kandung kita. Makanya kudu berakhlak sama orang tua. Jangan sekali-kali nyakiti hati orang tua, apalagi sampai bikin nangis orang tua. Nggak bakal berkah hidup. Na'udzubillahimin. Apalagi orang tua perempuan mah, masya Allah, doanya kayak doanya Nabi buat umatnya tuh, umat kita tuh. Makanya kata Nabi, sorga itu dibuat telapak kaki ma. Ibu anak memanggilnya apa? Belagu pakai ibu. Biasa juga embi. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Mohon maaf Bapak, jangan marah sama Nabi. Kalau kata Nabi sorga di bawah telapak kaki ibu wajar, sebab ibu paling capek. Ya Bu ya, saya tanya nih jujur ini mah, capean ibu apa capean Bapak? Hah? Capean ibu, Bapak menyimpan doang sih. Cepat beres. Pan ibu yang ngerakit, betul nggak? Di hamil capek nggak? Melahirin, ngurusin anak, capek. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan ngidam. Mana perempuan ngidam macam-macam. Tengah malam pengen mangga. Mana nggak musim, mangga ustad disengget. Di perempuan ngidam macam-macam, ya betul nggak? Ada yang ngidam benci sama laki, ngeliat laki muntah. Bini saya tuh, waktu ngidam anak pertama, sama nasi beli 4 bulan istri saya nggak makan nasi, sama duit demen. Ada di Buaran perempuan yang ngidam benci sama duit. Waduh kiamat kalau ada urusan. Perempuan mau ngidam kagak juga sama duit demen aja dia mah. Betul nggak?
hamil 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan udah kayak gunung salak. Tidur celentang ngap, miring salah, tengkurap takut betus. Jadi jalan juga jelek perempuan lagi hamil mah. Perut ke belakang, pantat ke belakang, apa perut ke depan, pantat ke belakang, percis kayak bebek Persi. Betul nggak? Perempuan hamil 8 bulan kemana-mana perut dibawa. Kondangan dibawa, ke pasar dibawa, ke warung dibawa. Nggak ada perempuan hamil 8 bulan mau kondangan perut taruh di atas meja. Hamil 9 bulan harap-harap cemas mau melahirkan 9 bulan 10 hari, Masya Allah nyawa taruhan. Ini berobat nih, berangkat ke dokter, ke bidan bisa nyuruh doang Pak. Ya bener nggak? Tetap yang ngebetan sama ibu. Dukun beranak juga bisa nyuruh doang. Ayo nong, tarik nafas, tahan, dorong yuk. Ayo tahan, dorong. Suami sehebat-hebatnya suami nggak bisa ngebantuin ngebetan. Betul nggak Bu? Kadang-kadang di samping bini nih megangin tangan, sabar ya mah ya, mama kuat kok, ayo dorong lagi mah. Kadang-kadang bini belum ngebetan, suami udah kentut aja, grogi hawanya, grogi. Lahir ke alam dunia nggak cukup sampai di situ, perjuangan emak 2 tahun nyusuin anak. Betul Bu? Kadang-kadang lagi enak-enak makan, anak bangun, lagi enak-enak makan, anak buang air besar, cebokin dulu anak. Suami pernah begitu, borok. Suami banyak ada ngomel, lagi makan enak berak, anak enak ngomel, hoi anak lu tuh berak, bukan cebokin, kata bininya, anak lu pandu babanya. Betul nggak? Ya Allah ya Karim, capek, makanya wajar derajat emak mah 3, bapak 1. Kenapa? Karena emak lebih capek. Tapi atuh bapak juga capek. Betul nggak? Ibu capek ngurusin anak, atuh bapak juga capek nyari nafkah. Bahkan hebatnya bapak kita rela jadi apa haya demi anak. Bapak kita rela jadi kuli demi anak. Bapak kita rela jadi tukang ojek demi anak. Bapak kita rela banting tulang peras keringat demi anak. Bahkan hebatnya bapak kita rela jadi anjing demi anak. Saya aja pernah jadi anjing gara-gara anak saya. Anak saya nggak mau tidur, bini saya ngomong tidur no, ada anjing di luar. Atau saya mau nggak mau ke depan rumah, di depan pintu. Wow, kata bini saya tuh anjing tuh. Masa gitu anak saya tidur saya mikirin, anjing dulu. Jadi saya mau bagaimana perintahnya aja, asal-asal bini saya ngomong tidur nang, ada kucing di luar, saya jadi kucing lagi. Itu mah masih mending Bu, yang repot bini saya pernah ngomong begini, tidur neng, ada orang gila di luar. Saya keluar depan pintu ngomong, ini orang gila bagaimana suaranya? Kata saya nih ganti nih, jangan orang gila, emang kenapa gua nggak bisa? Kata bini saya gampang bi orang gila mah, tepuk tangannya sambil ketawa. Atau itu mau gue gila bener. Demi anak, betul nggak? Betul nggak? Makanya berakhlak sama orang tua. Jangan sekali-kali sakiti hati orang tua. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana caranya berakhlak sama orang tua? Jarah ke kuburannya. Ayo tiap Jumat jarahin makam orang tua kalau bisa. Jumat. Lah Ustadz saya Jumat kerja nggak bisa jarah. Minggu. Emang minggu jarah boleh? Lu ke Banten minggu. Bagaimana boleh? Betul? Ayo jarahin orang tua tiap Jumat. Ustaz orang tua saya makamnya jauh. Pan di sini saya ngontrak. Asli saya dari Jawa. Atau di rumah malam Jumat yasinan. Kirimin yasin buat orang tua. Saya nggak bisa ngaji Ustaz. Panggil Ustaz. Jangan so pinter. Udah belon so pinter. Baca yasin yang dibaca bukan Arabnya, Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan sih. Kan Indonesia mah ini ada 3 tuh berentet aja. Kalau nggak bisa Ustadz panggil. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Ustadz saya mengundang yasinan. Oh di mana? Di rumah. Kapan? Tar habis maghrib. Oh ya insya Allah Mas. Tapi Ustadz jangan bawa santri ya. Emang kenapa? Sama santri berkatnya banyak. Udah Ustadznya sendiri ini malah irit-irit berkat. Oh ya udah tuh insya Allah berkat mah harus penting itu mah, sebab kalau nggak mau berkat mata curiga bininya ntar.
Nah, itu nggak apa-apa, nggak kebeli bekakak, beli percikan 2, nggak kebeli anggur jeruk 2, salak 2, rokok nggak kebeli sebungkus 2 batang, sama duit 1 juta sedang. Begitu. Ini mengundang ustadz selamatan, amplopnya, duitnya, gambarnya, yang megang golok. Lu tuh yang megang golok pati murah, ada golok ngejejer 5 biji goceng. Ustadz pan diundang selamatan gak bawa golok, pakai peci. Atau duitnya yang pakai peci. Tahu yang pakai peci? Tahu kan pakai peci? Berapa duit? Pan paham itu. Ada lagi yang ngomong, lah jadi ustadz mah kudu ikhlas karena Allah. Ngomong sentenak. Iya, ustadz mah bininya belanja ke warung gak pakai duitnya, pakai karena Allah. Anak gak pengen jajan karena Allah. Lu ngomong jajalin apa kamu tak karena Allah. Ayo habis sholat kirimin orang tua Fatihah tuh, berakhlak sama orang tua. Kalau udah nggak ada, kalau masih ada orang tuanya, rajain orang tua kita, insya alhamdulillah. Satu, kalau memang cinta sama Rasul, ikuti akhlak baginda Rasul. Yang kedua, kalau memang cinta sama Rasul, banyak-banyak baca sholawat sama baginda Rasul. Imam Al berjanji berkata, al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bahwasanya surga dan kenikmatan surga diberikan kepada orang yang rajin baca salawat kepada baginda Nabi. Alhamdulillah. Bu, masih hidup? Bu, saya mau nanya, jawab yang jujur. Pokoknya malam ini jangan ada dusta di antara kita. Ibu baca salawat sehari semalam berapa ratus? Melongo. Jawab. Sehari semalam berapa ratus? Waduh. Nih, diem aja, tahu diem aja malu, tahu emang diem aja nggak pernah baca. Ya, kalau bisa sehari semalam 4.444. Sanggup? Sanggup? Jujur aja, jujur. Enggak begitu. Lu mau malu-malu, kelihatan ini mukanya mau. Sanggup pak kira-kira segitu? Nah, kalau nggak sanggup 444 aja. Sanggup? Hah? Kurangi lagi. Ini nawar. Udah 44 dah ujungnya, ada nggak apa-apa. Sanggup nggak? Kali nggak mati mendingan. Selawatnya apa Ustaz, terserah. Musolawat Ibrahimiyah silakan, musolawat Kamilah silakan, musolawat Munjiat silakan, apa aja selawatnya. Ustaz itu mah kepanjangan, saya pengen yang pendek. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah. Nggak lama gua ceramah, Syekh Rajib udah datang. Ahlan Syekh, silakan duduk dulu. Ya, biarin beliau istirahat dulu. Jangan bubar dulu Bu ya. Ya, nanti kita ngedengerin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biarin, saya Rajib lagi istirahat sebentar, lagi ngumpulin napas dulu. Biar panjang napasnya. Ya Bu ya. Ayo, masih panjang juga, cukup selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa. Ustaz, kalau 4.404 masa duduknya pegel. Salawat mah nggak harus sambil duduk, sambil berdiri, sambil nyapu, sambil bebenah, atau nggak apa-apa salawat mah. Betul nggak? Nih ibu sambil nyapu, dalam hati aja pelan-pelan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jangan gogorowokan. Sambil nyapu, teriak kayak mana salawat Nisa Sabiyah. Sambil megang sapu, kata emaknya. Kata anak yang emak gua kesurupan setan gabung. Ayo banyakin baca salawat sama Nabi, insya Allah hidup kita barokah, amin.
apalagi yang punya anak kecil, sambil digendong, sambil diempok-empok, sambil dikelonin, bacain sholawat. Ibu punya anak, tidurin anak, baca sholawat. Untungnya 3, 1 ibu yang baca sholawat dapat pahala, 2 sholawat yang ibu baca buat tidurin anak bakal jadi doa biar jadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, insya Allah anak ibu bakal tidur pules. Kenapa? Karena suara emaknya gak enakin. Kata anak, daripada gue puyeng dengan gue tidur, ayo digendong anak sambil diayun salawatin. Lah Ustaz, gue mah gak punya anak kecil, gak ada yang digendong. Laki gendong, ambil salawat. Ya Allah ya. Nah, yang kedua, kalau memang cinta sama Nabi, banyakin baca sholat. Insya Alhamdulillah. Nah, udahlah ya, jangan bubar dulu, ntar kita dengerin Syekh Rajib. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Jadi mohon maaf kalau banyak salah ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir, khairul ihsan al-fadilah, undur diri. Khutbah sofa wada' makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.